Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu kembali di Merdeka Digital. Mungkin beberapa waktu saya tidak ngupload beberapa berita ya, karena ada sesuatu hal dan hari ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan akan adanya tunjangan sertifikasi untuk triwulan 3 ya. Ada berita santer ya terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan 3 ini diharuskan untuk melampirkan satu sertifikat PMM. Nah, betul apa tidak? Nah, ini berita ini memang santer di beberapa media. Ini saya kutip dua media yang mungkin juga di media-media lain yang mengutip atau menginformasikan tentang ada daerah yang mensyaratkan untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru khususnya di triwulan 3 ini minimal harus memiliki satu sertifikat PMM ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih ketentuan tentang aturan persyaratan tunjangan profesi guru? Tapi sebelumnya Bapak Ibu ya, ini saya sampaikan tentang bagaimana sih alur untuk mendapatkan sertifikat di PMM? Jadi ini sedikit saya sampaikan tentang alur sertifikat untuk mendapatkan di PMM ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu sebagai seorang guru wajib untuk menyelesaikan satu topik ya, satu topik pelatihan di PMM ya. Kemudian Bapak Ibu harus mempelajari topik, modul-modul yang ada di dalamnya, kemudian post-test dan pemahaman yang hasilnya harus baik, sehingga kemudian nanti akan mengunggah aksi nyata kalau sudah centang hijau lah begitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengunggah aksi nyata, ini nanti aksi nyata itu akan divalidasi oleh tim dari PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Kemudian jika aksi nyata Bapak Ibu kemudian dapat divalidasi atau baik atau lulus, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat PMM dalam bentuk e-sertifikat yang kemudian bisa diunduh di halaman pelatihan platform Mandiri. Tentunya harus mengisi dulu apa namanya biodata ya agar tepat begitu. Kemudian bagaimana kemudian jika aksi nyata ini Bapak Ibu buat kemudian diupload dan tidak lulus validasi, maka Bapak Ibu harus melakukan revisi ya dan kemudian mengunggah lagi untuk kemudian divalidasi sampai kemudian menjadi lulus. Ini proses untuk mendapatkan sertifikat di platform Merdeka Mengajar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah syarat pencairan tunjangan sertifikasi itu ada salah satunya mengatur tentang minimal satu sertifikat dan itu diatur secara nasional. Kita lihat ya Bapak Ibu, untuk syarat-syarat tunjangan profesi, yang pertama adalah memiliki sertifikat pendidik, kemudian memiliki status sebagai ASN, kemudian mengajar pada yang tercatat pada Dapodik, memiliki nomor registrasi atau NUPTK yang diterbitkan oleh kementerian, kemudian melaksanakan tugas mengajar atau membimbing yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar, kemudian memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu beban kerjanya 24 jam, kemudian memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah itu baik, kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta dalam satu rombongan yang dipersyaratkan dalam bentuk satuan pendidikan, kemudian tidak sebagai pegawai di instansi lain. Ini Bapak Ibu ya, persyaratan pada tunjangan profesi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di sini memang tidak
menyebutkan atau tidak menuliskan ada syarat tentang sertifikat PMM, yaitu yang diperoleh dari kita mengeksplorasi platform Merdeka Mengajar kemudian mendapat sertifikat. Nah, Bapak Ibu, memang di sini tidak secara khusus ya, tapi memang di beberapa daerah ini, nggak tahu ini daerah mana ya, ini ada yang mempersyaratkan untuk sertifikat PMM. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju kalau ada persyaratan salah satu syarat ya? Nah, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, kalau memang di sini memang tidak dipersyaratkan secara khusus ya, tetapi kalau di beberapa daerah ada yang dipersyaratkan untuk mendapatkan satu sertifikat, ya Bapak Ibu harus melengkapinya agar mendapatkan tunjangan profesi. Nah, Bapak Ibu setuju apa tidak? Silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom deskripsi. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.